Ini kehilangan data nih, siapa nih yang terima nih? Ya, Ustadz ini. Kehilangan data, kalau nggak ada kayak gini nggak bisa komunikasi kita nih. Ini Yaya ini yang ibu-ibu nih. Iya. Masa umurnya 32? Iya. Mas baru 32? Hah? Yang itu kan kemarin yang Iya. itu, iya. Bukannya sudah 50-an? Saya aja kaget. Oh. Jadi gini Mas, cara nih ya. Kita ajarin nih. Tadinya tak pikir ini Ustadz Dikri juga harus diajarkan ini jadi admin. Karena fungsinya admin apa? Admin kan konsultan sebenarnya. Siapkan waktu setidaknya 15 menit. Jangan mempercepat komunikasi gitu loh. Kayak kemarin tuh ya. Ini kalau admin sudah hafal, sudah yakin dengan ruqyah. Yakin nggak admin? Admin itu harus diyakinkan bahwa apalagi konsultan itu harus yakin bahwa ruqyah itu mengobati penyakit medis dan non medis kan? Itu harus yakin dulu nih. Ketika sudah yakin bahwa kita punya tim ruqyah, yang kedua kita harus yakin bahwa kajian tentang spiritualitas terkait dengan garam ruqyah, air ruqyah. Kalau di sini tuh sekeranjang mandi rempah itu loh, bedah orang itu loh, yang buat mandi itu. Kalau itu sudah yakin, dimantapkan, kemudian ada lagi tambahannya, pengetahuan tentang ruqyah, misalnya tentang manfaat ayat 15, ayat 7, ayat 5, doa-doa pembangkitan harus diyakinkan dulu dalam batin ini. Jadi ketika terima tamu, mendengarkan keluhan pasien. Kayak kemarin siapa nih? Bu Yaya. Dia apa sakitnya? Dia kan punya sesak ini, ada lendir, cuman dia memiliki asma. Jadi kan saya saranin kurang, cuman dia memiliki asma kan saya tidak berani karena untuk mengantisipasi di luar kemampuan kita kan. Ya, bagus, kemarin sudah bagus Mas. Ya. Mas Warto menyampaikan sudah bagus. Cuman ada tambahannya. Ya. Harusnya didengarkan dulu yang banyak dengernya. Oh iya. Dengernya bila perlu 10 menit gitu atau 15 menit gak apa-apa. Siap. Dengarkan. Ini sebenarnya sudah saya sampaikan seluruh admin loh. Kalau mau jadi admin itu harus siap dengan pengetahuan yang ada, semuanya itu harus tahu. Harga, produk, pokoknya semua harus tahu. Terus kita dengarkan keluhan pasien. Kita sudah tertanam bahwa orang banyak terbantu dengan ruqyah. Bisa ditawarin gini, oh ibu nanti terapinya bekam ya Bu, tapi bagaimana kalau ibu ada waktu ruqyah? Ya. Gitu caranya. Seperti arahkan ke situ. Ya. Iya, apapun penyakitnya, apapun keluhannya, penyakit apapun, sampai kanker apapun, yang berat sekalipun, atau masalah rumah tangga yang rumit sekalipun, pelecehan atau perselingkuhan, apa solusinya? Ya. Solusinya ruqyah, gak ada lagi. Ruqyah itu macam-macam, ada ruqyah keluarga, ya kan? Ada ruqyah rumah, tempat usaha, ada ruqyah bedah orang. Ya. Udah solusinya itu. Jadi banyak dengerin. Jangan buru-buru pengen selesai dengan administrasi. Gak, apalagi gak sibuk-sibuk amat kan? Itu nggak Mas Parto. Nah, jadi dengarkan. Oh Bu, gini Bu. Karena apa? Orang yang datang sini sudah pasti berpikirnya gini, wah ini saya mau ketemu dengan Ustadz. Ya. Kan begitu? Ya. Saya akan bertemu dengan orang pintar. Saya akan bertemu orang yang menguasai penyakit saya, keluhan saya. Dengan bawaan yang benar-benar, makanya butuh apa? Keyakinan penampilan gitu kan. Ya benar, pakai peci, pakai lengan panjang, atau misalnya kaos ada kayak gini nih, ada namanya ini, wah aja yang jelek-jelek itu, yang mantep. Orang udah berpikir dah, begitu dengerin ceritanya mereka. Saya banyak apa ya, bertanya aja dah. Ya. Bertanya kan cuma sebentar. Misalnya gini, Bu, mana apa keluhannya kan gitu ya? Iya. Keluhannya apa Bu?
itu ibu jawab gimana? Ada sesak di sini, kira-kira dia kan bilangnya cuma itu kan, cuma dahak. Dulu sini. Ya. Gimana? Kemarin gimana? Saya tanya kan, dia kan punya keluhan ada sesak di dada itu kan, ada dahak gitu kan. Maka saya saranin untuk gurah gitu kan. Ternyata beliau itu, pasien itu memiliki riwayat asma. Jadi saya jelaskan kalau di sini kalau gurah itu yang pertama itu ada hubungannya dengan tiga indera itu yaitu THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ketika kita masukkan herbal ke dalam hidung, maka akan ada reaksi, kemungkinan bisa jadi itu panas ke saraf telinga maupun hidung maupun tenggorokan, tapi itu aman. Nah, di sini yang belum bisa untuk gurah itu ketika pasien itu memiliki riwayat jantung dan pasien memiliki riwayat asma, apalagi asma yang berat, karena untuk mengantisipasi di luar kemampuan kita, karena kita kan belum memiliki oksigen gitu kan. Nah, terus Gitu. Ya kan kemarin ibu kan datang sini kan ya, Ya. untuk makam itu begini arahnya itu yang udah bener, Mas Waktu udah bener. Ya. Cuman dibangun komunikasi, Bu. Kalau udah tambahin ada yang lebih ringan, kapsul gurah, kan gitu. Itu kapsul gurah itu tidak harus sakit, tidak harus dimasukin herbal kan? Ya. Fungsinya sama, lebih halus bahkan. Kalau ini kan ekstra keras karena dikasih herbal di hidungnya. Oh ibu gini Bu, karena seperti itu, ibu ada riwayat jantung apa enggak? Dia ada riwayat jantung enggak? Dia sih tidak, cuma kan dia memiliki riwayat asma itu kan sudah 6 tahun. Nah, asma itu ada herbal namanya. Kalau enggak, yang dulu kita kan ada asma, kalau enggak bronkitis ispa. Bronkitis ispa. Asma dulu ada ya Bu? Ada ya? Ada asma. Herbal asma. Bronkitis ispa itu adalah untuk gangguan saluran pernapasan. Ya, ada nggak barangnya? Nggak ada ya, Mas. Maksudnya pengetahuannya dulu deh, ngerti ya? Terus kemarin selesai terapi kan saya arahkan ke itu yang campur sari. Itu alhamdulillah pas saya baca manfaatnya itu pas ada di situ. Kemudian pasien itu ngambil satu. Ya, itu terapi, apapun terapinya herbal maupun apa, mau pijit mau itu memang sudah ikhtiar yang bersifat apa? Yang bersifat lahiriah gitu kan ya. Lah persoalannya di sini yang ingin mau dikaji itu adalah persoalan yang berkaitan dengan spiritualitas yang bersifat batiniah. Kalau orang datang di terapi seperti kita ini, satu keyakinan dulu ya. Mereka itu sudah punya keyakinan. Iya, betul. Gitu Mas. Jadi kan ada ya, kalau di sini ada ya. Ruqyah bedah orang. Ini 4 juta sampai 9 juta Mas. Ya. Apalagi ruqyah mengeluarkan susuk. Ini juga sama. 4 juta sampai 9 juta. Ruqyah keluarga 2 juta sampai 4 juta apa berapa gitu. Ruqyah gangguan gaib ya ini 500 sampai 1 juta katakanlah begitu. Kalau ini 300.000, artinya dari harga yang paling murah sampai yang lumayan tinggi. Ketika orang punya masalah mau dikasih yang murah juga gak apa-apa. Bu, ini ikhtiar kita ya Bu ya. Lahiriahnya Ibu pakai kapsul gurah, bekam, dipijit saraf, pijit kepala. Itu ikhtiar lahiriah kita. Tapi ikhtiar lebih dalam lagi, ikhtiar batiniah kita, spiritualitas kita. Bagaimana kalau kita doa bersama? Berdoa untuk ibu supaya sehat. Berdoa bersama itu artinya ruqyah gitu loh.
Kita doa bersama, Bu. Doa bersama gimana? Ruqyah, Bu. Oh, ruqyah bukannya untuk orang yang gangguan gaib atau orang punya ini, nanti kesurupan gimana? Nggak harus ya. Tidak harus. Ruqyah itu pengobatan medis dan non medis. Tidak harus yang bersifat non medis. Paham ya, Cak? Paham. Jangan buru-buru, karena peluang memasarkan itu saat terima tamu. Makanya ayah tuh ngajarkan konsultan harus di depan, tapi pada nggak mau gitu. Dikerangkan udah dulu lah, karena nggak paham, udah tak paham nggak paham gitu. Tapi kalau mas ortomo bisa. Saya juga berharap nih kayak kemarin Taza, sudah 3 tahun udah tak ajarin. Tapi mereka tuh kebanyakan ketika menerima tamu fokusnya beda tuh. Ada beberapa yang fokusnya beda. Kalau konsultan harusnya tidak beda, fokusnya harus fokus di pengetahuan, memahamkan orang. Tapi kalau terapis wanita kebanyakan satu kemayu, ya udah digoda sedikit sama pasiennya udah fokusnya udah beda gitu. Paham nggak? Iya. Makanya butuh kecerdasan ya. Nek admin nggak cerdas, digoda sedikit udah nggak fokus pada fungsinya. Makanya ada yang akhirnya pencap-pencap, akhirnya ada yang kepengennya digoda, ada juga yang begitu. Akhirnya ada yang buru-buru, akhirnya nggak sempat ngobrol, malah bisa menawarkan produk kalau kayak gitu. Makanya ada pendampingan konsultan di samping admin itu, Mas, ya paham ya maksudnya ya. Jadi kalau jadi admin jangan buru-buru, dengerin dulu. Karena begini, sampean mengerjakan sebagai admin, kemudian menerima order, misalnya bekam, bukan kurang menghargai nilai bekamnya, kan dapatnya berapa sih? Ya, tapi begitu orang itu mau bedah orang, mau ruqyah rumah, mau ruqyah keluarga, beda. Kita bisa lebih banyak berbagi. Paham ya, Mas? Apa intinya? Intinya Ini mana Dika nih? Dika mana? Hah? Ini kursus nih. Nih calon konsultan baru nih. Bentar dulu Iya. Oke, apa tadi? intinya kalau jadi konsultan Satu, kuasai seluruh pengetahuan. ya, terus menumbuhkan keyakinan ke pasien bahwa di sini itu bisa menyembuhkan dalam medis maupun non medis gitu kan. Tapi sebelum itu, sama yakin dulu nih. Iya, yakin. Sama mau meyakinkan harus yakin dulu posisinya. Ya. Jadi yang pertama mengetahui semua hal yang terkait dengan DHBH di sini, baik yang produk maupun jenis terapi maupun harganya. Yang kedua, tumbuhkan keyakinan nih, keyakinan materi di sini atau menu di sini, menu yang termahal sekalipun itu benar adanya, bukan main-main. Kalau ruqyah itu benar-benar bisa mengobati penyakit medis maupun non medis. Ini ditumbuhkan dalam hati dulu nih. Ya. Terus apa lagi? Setelah tumbuhkan dalam hati, meyakinkan orang kan gitu. Iya. Oke. Terus apa lagi, Mas? Siapkan waktu berapa menit, Mas? Kurang lebih 10 menit. Sebanyak mungkin. Ya, sampai terlihat orang itu bosen. Iya. Paham nggak? Iya. Jangan buru-buru langsung di. Jangan buru-buru, yang namanya nerima. Makanya ini benar-benar salah ini. Nerima pasien, ini nggak ada alamatnya, nggak ada umurnya, nggak ada nomor HP-nya, udah ini salah besar nih. Ya nggak boleh. Justru jangan buru-buru, santai, dengarkan keluhan pasien. Ya, dengarkan apa? Nanti saya tahu. Oh, keluhannya begitu, berarti saya saran apa? Yang pertama, ya terapi. Yang kedua, sisipan ruqyah. Kalau orangnya yang kesini rodo-rodo
apa ya, nasionalis katakanlah begitu ya. Berarti berdaurah kan gitu. Ini nasionalis nih. Kalau orang-orangnya ini agamis ya ruqyah biasa ruqyah. Kalau sampean pasien rambutnya sudah pirang, pakainya nyentrik, iya ini pasti itu ditawari berdaurah. Mau berdaurah, sampean harus tahu persis berdaurah itu apa. Biasa. Itu ya. Oke ya. Paham nggak nih? Paham. Oke. Demikian sekilas info diklat admin. Oke, Sun.